Putra Aulia Malinda dengan NIM 226121058 dari kelas 5B. Langsung saja ke pertanyaan nomor 1. Bagaimana cara membuktikan secara ilmiah bahwa Al-Quran dan hadis adalah benar sehingga dapat dijadikan sebagai standarisasi akhlak? Al-Quran dan hadis adalah kebenaran yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa fakta ilmiah yang sudah dibuktikan oleh para ilmuwan yang ada dalam Al-Quran dan hadis diantaranya adalah ayat yang menceritakan tentang gravitasi, ayat yang menceritakan tentang penciptaan alam semesta seperti penciptaan tata surya, matahari, bulan, penciptaan manusia, dan lainnya. Selain itu, Al-Quran dan hadis juga memberikan pedoman nilai-nilai moral dan etika, sehingga dalam Al-Quran dan hadis tentu sangat bisa dijadikan sebagai standarisasi akhlak, karena Al-Quran dan hadis merupakan sumber utama dalam membentuk standar akhlak bagi umat Islam dengan pedomannya dan peran teladan Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan nomor 2, jelaskan 4 aliran tentang faktor pembentukan akhlak dan bagaimana pandangan Islam terhadap 4 aliran tersebut. Ada 4 aliran tentang faktor pembentukan akhlak, yaitu aliran nativisme, aliran empirisme, aliran konvergensi, dan aliran naturalisme. Mari kita jabarkan secara singkat keempat aliran tersebut. Yang pertama itu ada aliran nativisme. Aliran ini percaya bahwa semua potensi dan akhlak adalah bawaan manusia dari sejak lahir. Yang kedua itu ada aliran empirisme. Aliran ini percaya bahwa semua potensi dan akhlak bukan bawaan dari sejak lahir, melainkan dari faktor lingkungan dan pendidikan manusia. Dan yang ketiga ada aliran konvergensi. Aliran ini merupakan gabungan dari dua aliran tadi, yaitu aliran empirisme dan aliran nativisme. Aliran ini percaya bahwa potensi dan akhlak manusia merupakan bawaan dari sejak lahir, dan lingkungan dan juga pendidikan sangat berpengaruh terhadap potensi dan akhlak. Dan yang terakhir atau yang keempat ada aliran naturalisme. Menurut aliran ini, potensi atau akhlak baik atau akhlak buruk itu sesuai dengan naluri yang ada dalam diri manusia masing-masing. Nah, menurut pandangan Islam yang komprehensif tentang pembentukan akhlak, dalam Islam tidak hanya menekankan pada salah satu faktor, seperti hanya pada faktor bawaan sejak lahir atau hanya pada faktor lingkungan, tetapi semua faktor aliran tersebut, baik itu pembawaan sejak lahir, faktor lingkungan, pendidikan, secara naluri, semuanya masuk ke dalam faktor pembentukan potensi dan akhlak menurut Islam. Lanjut ke pertanyaan yang nomor 3. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha sempurna dan tidak membutuhkan yang lain, termasuk ibadahnya makhluk. Mengapa kita harus berakhlak terhadapnya? Sebutkan dan jelaskan bentuk-bentuk berakhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mengapa sih kita harus berakhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Berakhlak kepada Allah merupakan bentuk sikap seorang hamba atau pengakuan atas keesaan Allah. Ada beberapa alasan kenapa kita harus berakhlak kepada Allah, yaitu yang pertama, Allah adalah Sang Pencipta. Yang kedua, Allah memberikan kita tubuh seperti panca indera, mata, hidung, dan lainnya. Yang ketiga, Allah menyediakan segala kebutuhan kita. Yang keempat, karena Allah telah memuliakan manusia dengan menjadikannya khalifah di bumi ini. Nah, beberapa contoh akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa kita lakukan diantaranya adalah beriman, bersyukur, bertawakal, bertakwa, bertaubat, berzikir, dan masih banyak lagi. Pertanyaan nomor 4, mengapa Rasulullah SAW diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak bukan ilmu, sebagaimana hadis yang berbunyi innama bu'istu li'atamma makarimal akhlak, yang artinya sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Bukankah ilmu sangat penting dalam kehidupan umat manusia, khususnya umat Islam? Nah, di sini pentingnya mengkaji sebuah hadis secara mendalam. Dalam hadis tersebut, bukan berarti ilmu tidak penting, bukan berarti Rasul tidak mengajarkan kita ilmu, tetapi konteksnya dalam hadis tersebut lebih berfokus kepada misi beliau dalam menyempurnakan akhlak manusia. Oke, pertanyaannya, kenapa sih akhlak itu lebih utama? Karena akhlak mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, sedangkan ilmu memiliki ruang lingkup yang terbatas. Selain itu, akhlak juga merupakan pondasi. Tanpa akhlak, ilmu mungkin bisa disalahgunakan, karena ilmu yang benar itu adalah ilmu yang dibarengi dengan akhlak. Pertanyaan yang kelima, salah satu bentuk berakhlak terhadap Rasulullah SAW adalah bersolawat kepada beliau. Apa manfaatnya solawat bagi beliau, sementara beliau adalah manusia yang maksum dan sempurna?
Pada dasarnya, memang sholawat tidak memberikan manfaat langsung kepada Rasul secara pribadi, karena seperti yang ditanyakan tadi, Rasul adalah manusia yang maksum atau sempurna. Tetapi sholawat memiliki manfaat yang banyak bagi kita sebagai pengikut beliau. Bersolawat kepada Rasulullah merupakan bentuk dari menunjukkan rasa cinta dan rasa hormat kita kepada beliau. Banyak sekali manfaat bersolawat kepada Rasulullah SAW yang bisa kita dapatkan. Di antaranya sebagai amal kebaikan, penghapus keburukan, mengangkat derajat si pembaca solawat, membuka kunci agar doa diijabah, melancarkan semua usaha, menghilangkan kesulitan, menjadi perantara syafaat, mendapatkan pahala. Dan juga barang siapa yang bersolawat 1 kali dalam sehari, maka akan diberikan rahmat 10 kali lipat. Dan barang siapa yang bersolawat 100 kali dalam sehari, maka akan dikabulkan 100 macam hajatnya. Dan barang siapa yang paling banyak membaca solawat, maka dialah orang yang paling dekat dengan Rasul di hari akhir. Dan masih banyak manfaat lainnya. Sekian dari saya, semoga bisa membantu. Kurang lebihnya mohon maaf, karena manusia tidak luput dari kesalahan dan dosa, karena yang sempurna hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.